warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Aditya Rahmana. Saya salah satu dosen program studi bisnis Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor. Dengan bidang keilmuan saya adalah manajemen. Video ini dibuat sebagai unjuk kerja tridharma dosen pada aktivitas pengajaran dengan membawakan materi kuliah inovasi model bisnis dengan topik Key Resource dan Key Activity sebagai bagian dari kuliah pertemuan ke-6 pada mata kuliah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi saya melalui pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Namun sebelum itu terdapat penjelasan berupa deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, metode pembelajaran, serta sistem penilaian mata kuliah yang dilakukan selama 1 semester ini. Mata kuliah ini juga merupakan salah satu mata kuliah Foundational Literacy dan Academic Core Courses yang memiliki bobot kredit sebesar 2 SKS dan dilaksanakan pada semester ganjil atau pada semester 3. Mata kuliah ini juga bertujuan membekali para mahasiswa dengan pemahaman konseptual dan juga praktikal, baik mengenai organisasi untuk menciptakan atau menyampaikan dan juga menangkap nilai secara inovatif melalui pendekatan model bisnis. Mata kuliah ini juga menerapkan pendekatan project-based learning yang akan mendorong mahasiswa bekerja dalam tim untuk merancang model bisnis pada studi kasus yang real. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari 6 CPMK. CPMK pertama, mahasiswa mampu memahami konsep inovasi dalam bisnis dan kewirausahaan. CPMK kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis permasalahan yang dihadapi konsumen dan dibutuhkan oleh konsumen. CPMK 3 adalah mahasiswa mampu membandingkan berbagai model bisnis inovatif di berbagai bidang. CPMK 4 adalah mahasiswa mampu menganalisis unsur-unsur model bisnis dan merancang model bisnis yang inovatif melalui pendekatan praktikal berbasis proyek. CPMK 5, mahasiswa mampu berkolaborasi dalam kelompok serta bertanggung jawab dan disiplin. CPMK yang terakhir, yang ke-6, adalah mahasiswa mampu mengomunikasikan rancangan model bisnis itu sendiri. Dan materi kuliah yang diberikan pada mata kuliah inovasi model bisnis ini ada 16 kali pertemuan. Yang pertama, yaitu pertemuan 1 dan pertemuan 2. Materi yang akan dibahas adalah mengenai konsep dan relevansi model bisnis kanvas, serta bisnis model kanvas itu apa, dan penerapannya di Indonesia. Setelah itu dilanjutkan dengan pertemuan 3 sampai dengan pertemuan 7 akan membahas customer segment dan value proposition, channel dan customer relationship, revenue stream, key resource, key activity, dan juga key partnership. Selanjutnya di pertemuan ke-8 kita akan menghadapi ujian tengah semester untuk para mahasiswa. Dilanjutkan pada pertemuan ke-9 yaitu lesson learn atau studi kasus untuk project based learning. Selanjutnya pertemuan ke-10 akan ada materi tentang pola model bisnis. Ke pertemuan 11 dan pertemuan 12 yaitu product market fit dan value delivery. Pertemuan 13 sampai 14 yaitu penerapan inovasi pada model bisnis. Pertemuan 15 sampai 16 akan ada aktivitas presentasi dan penilaian aktivitas project based learning sekaligus penilaian akhir pada mata kuliah ini. Metode pembelajaran yang akan dilakukan selama mata kuliah ini berlangsung dilakukan dalam bentuk daring atau sinkronus dan juga luring yang terdiri atas ceramah, diskusi, ilustrasi kasus, baik dalam bentuk video maupun mendatangkan para praktisi ataupun dosen tamu di kelas. Simulasi 9 elemen analisis juga akan dilakukan pada metode pembelajaran ini, serta project based learning yang akan diakhiri dengan presentasi secara berkelompok. Selain itu, mahasiswa juga dapat berinteraksi secara asinkronus, yaitu melalui laman kelas.ipb.ac.id, baik untuk mengunduh materi dan juga untuk mengunggah penugasan aktivitas project based learning itu sendiri yang telah diberikan kepada mahasiswa. Selama kuliah berlangsung, mahasiswa akan dinilai melalui sistem penilaian mata kuliah ini, di mana sistem penilaian ini kepada mahasiswa akan ditentukan berdasarkan ada 3 poin, yaitu poin pertama adalah terkait dengan penilaian kehadiran dan keaktifan. Poin ini akan dilakukan perhitungan sebesar 20%. Kemudian yang kedua adalah ujian tengah semester sebesar 25%, dan ketiga adalah penilaian hasil proyek baik dari presentasi dan juga makalah dengan bobot sebesar 55%. Demikian penjelasan mata kuliah inovasi model bisnis. Semoga informasi yang sudah saya berikan ini dapat membantu pembelajaran secara maksimal dan menyeluruh, dan saya sebagai
Tim pengajar inovasi model bisnis mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang semuanya ya, mahasiswa-mahasiswa yang sudah hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya di mata kuliah Inovasi Model Bisnis ya pada semester ketiga ya. Ya, kemarin beberapa sudah ada pertemuan sebelumnya ya. Saat ini kita sudah sampai di pertemuan ke-6 ya. Topik di pada pertemuan ke-6 ini adalah terkait dengan key resource dan key activities gitu ya. Dan mungkin beberapa sudah ada yang membaca ya, sudah atau sudah mencoba mempelajari terkait key resource dan key activities ini ya, salah satu bagian elemen dari bisnis model Canvas ya, di mana memang ini adalah salah satu yang paling penting di dalam mata kuliah ini. Tim pengajar pada pertemuan kali ini adalah saya sendiri, adalah Aditya Rahmana ya. Memang beberapa pertemuan lalu kalian sudah bertemu dengan pengajar-pengajar lain dari Dr. Siti Jahro, Dr. Suhendi, dan Dr. Ahmad Fadilah, dan saat ini akan diajar oleh saya sendiri, Aditya Rahmana, SPTMM. Subcapaian pembelajaran MK ini yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar model bisnis Canvas dan penerapannya pada bisnis real. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis elemen-elemen pada model bisnis Canvas serta menggali permasalahan peluang bisnis dan kesiapan dalam memulai sebuah bisnis. Kemudian mahasiswa juga harus mampu menganalisis bisnis dan industri saat ini atau dalam kasus real pada bisnis itu sendiri. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh, jadi saya coba merecall kembali apa itu model bisnis dan kenapa harus BMC gitu ya. Nah, teman-teman di sini kira-kira apa sih itu model bisnis itu kalau secara simpel? Ayo, siapa yang bisa jawab? Simpel aja. Ya, silakan. Saya Pak, Ya, siapa? Lintang Pak, Nandana Lintang. Nanda dan Lintang. Apa itu model bisnis? Model yang merepresentasikan sebuah bisnis agar bisa dijelaskan lebih sederhana. Ya, ya betul sekali ya. Jadi memang ini salah satu alat ya, salah satu metode yang memang kita bisa gunakan ya untuk melihat sejauh mana ya model model bis itu bagaimana value itu bisa di delivery ya, bisa disampaikan kepada customer dan juga bagaimana bisa membuat ya barang itu sendiri atau value itu sendiri itu adalah model bisnis ya. Dan pertanyaan kedua, nih, artinya teman-teman sudah memahami ya secara general apa itu model bisnis. Yang kedua adalah kenapa harus BMC? Ayo. Nah, ada yang bisa jawab nggak? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Zaidan. Menurut saya, kenapa harus BMC? Karena BMC itu dapat mempermudah visualisasi, analisis, dan juga perencanaan model bisnis itu secara ringkas dan juga terstruktur dalam satu halaman. Iya, betul sekali ya. Terima kasih Zaidan atas jawabannya. Itu memang model bisnis dibuat semudah mungkin bisa dipelajari dan bisa dibaca dalam satu halaman. Itu adalah keuntungan ya dari kenapa kita mempelajari bisnis model ini menggunakan bisnis model Canvas gitu ya. Terima kasih. Jadi saya harapkan memang semua mahasiswa di sini sudah paham sekali gitu ya terkait apa itu model bisnis dan BMC. Nah, dari beberapa pertemuan kemarin memang sudah dipelajari ya 9 elemen bisnis model Canvas ya. Kemudian kita masuk ke elemen yang selanjutnya ya. Ketika kita membaca sebuah atau mempelajari key resource, ada sebuah pertanyaan besar yang harus kita jawab, yaitu sumber daya apa yang paling penting untuk menjalankan sebuah bisnis. Nah, kalau dalam pengertiannya, key resource adalah sebuah sumber daya yang memungkinkan sebuah organisasi menjalankan key activities untuk menerapkan value proposition-nya, sehingga dapat menjangkau pasar, menjaga hubungan dengan segmen pelanggan, dan juga menghasilkan uang, yaitu value itu sendiri. Ada berbagai macam bentuk-bentuk key resource yang kalian bisa ketahui, ya. Ada sebuah manusianya, fasilitas, teknologi, intelektual, dan juga channel itu sendiri. Dan kalau kalian belajar lebih banyak lagi, kalian akan menemukan berbagai banyak tipe-tipe dari resource itu sendiri.
Walaupun itu tidak menjadi kunci sebuah model bisnis yang kalian akan buat. Tetapi research itu ada macam-macam ya. Ada yang sifatnya fisik, ada yang finansial ya seperti itu, kemudian legal, kemudian juga ada juga relation ya. Ada bahkan tadi yang sudah saya sampaikan human atau manusia itu sendiri, organisasi dan juga informasi itu sendiri. Ketika kita mempelajari key resource, akan terbagi atas tiga jenis ya key resource ketika kita melihat suatu bisnis. Ketika yang pertama adalah product driven business, yang kedua adalah scope driven business, yang ketiga adalah infrastructure driven business. Nah, ini ada tiga gambar nih, tiga bisnis di sini gambar bisnis. Pertama Telkom Indonesia, kedua Indomaret, dan ketiga Nestle gitu ya. Tadi kita udah saya kasih tahu ada product driven, terus ada juga scope driven dan juga infrastructure. Nah, kira-kira ini mana nih? Infrastruktur, produk atau scope? Ya, yo, yang Telkom. Infrastruktur, Pak. Ya, betul sekali ya, infrastruktur ya. Jadi infrastruktur ini memang eh, dia menggunakan misal satelit ya. Satelit itu adalah salah satu infrastruktur yang mereka bangun kemudian disewakan ya sifatnya ya. Itu adalah ataupun itu pemancar ataupun BTS ya, BTS bukan BTS band Korea ya. Ini BTS tiang itu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh. Nah, kalau Indomaret nih, tadi kita infrastruktur sudah, Indomaret berarti apa nih? Scope atau produk? Scope, Pak. Ya, betul sekali. Nisa, terima kasih jawabannya. Nah, ini betul sekali. Ini bagian dari scoop. Jadi di scoop ini mereka memperluas apa namanya cabang ya. Cabang-cabangnya banyak. Kemudian menjangkau atau reach siapa namanya customer-nya itu semakin dekat ya, semakin dekat, semakin cepat ya. Itu adalah bagaimana dia memperluas scoop-nya ya. Mungkin sifatnya dari nggak hanya provinsi, mungkin desa ya, desa, kecamatan ya kemudian masuk ke provinsi gitu ya, mungkin sebesar itu ya. Dan terakhir ya bisa kalian tebak sendiri ya, Nestle itu adalah salah satunya produk ya, karena dia berfokus pada misalkan salah satunya adalah research and development untuk suatu produk, dia mengembangkan suatu produk, dia fokus kepada saat banyak menciptakan banyak produk itu sendiri. Ya, ini adalah key resource-nya apa namanya tadi Telkom, Indomaret dan Nestle ya. Jadi kalau kalau Telkom adalah misalkan key resource-nya artinya apa? Misalkan tadi ya satelit gitu ya. Kemudian Indomaret key resource-nya kira-kira apa itu? Cabangnya itu sendiri ya, channelnya itu sendiri ya artinya ya. Kemudian Nestle artinya apa key resource-nya? Kalau ketika mengembangkan produk apa kira-kira? Ini ya siapa namanya R&D ya. Siapa kemampuan researcher di sana seperti itu misalkan. Ya itu adalah salah satu uh, contoh-contoh ya key resource itu sendiri. Kita masuk bagian kedua atau yang kita sebut adalah key activities. Apa itu key activities? Ketika kita memikirkan sebuah key activities, ada pertanyaan besar juga seperti juga key resource yang harus kita jawab untuk memenuhi key activities itu sendiri. Pertanyaannya adalah aktivitas apa yang paling penting ketika menjalankan sebuah bisnis. Artinya, ketika kita mempunyai resource, kita juga harus memiliki aktivitas atau menjalankan resource itu sendiri. Sehingga dalam pengertiannya, key activities ini adalah sebuah rangkaian kegiatan yang dilakukan organisasi untuk menciptakan produk atau jasa, ya, yaitu value itu sendiri atau value proposition yang dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, sehingga key result itu dapat tercipta oleh aktivitas-aktivitas yang kita berikan. Ada ciri-ciri yang sangat umum ketika kita melihat sebuah key activities, yaitu kegiatan diperlukan untuk menghasilkan value proposition. Yang kedua adalah menyalurkan value proposition itu sendiri kepada pelanggan, dan juga kegiatan untuk menjalankan hubungan dengan pelanggan, serta kegiatan untuk menangani aliran pendapatan. Dan keempat ini adalah bukan satu-satunya ya, mungkin ada yang lain, tetapi ini adalah salah satu ciri-ciri yang paling umum sekali terjadi ketika kita menentukan sebuah key activities itu sendiri. Kalau kita lihat ada berbagai ragam key activities ya, dapat kita bagi menjadi tiga ya. Yang pertama adalah operasi produksi, operasi jasa, dan pengembangan platform. Apa yang membedakan antara ketiganya? Yang pertama misalkan kita lihat dengan operasi produksi. Yang berbeda adalah ketika kita melakukan produksi, kita melakukan transformasi sebuah produk ya.
transformasi sebuah produk di mana kita merubah sebuah barang kecil mungkin menjadi lebih besar atau barang besar menjadi lebih kecil gitu ya. Salah satunya misalkan bambu bertransformasi menjadi furniture. Itu kan dari sebuah hal yang kecil menjadi sebuah hal yang besar. Itu bertransformasi. Ataupun salah satunya ada lagi dari besi ya menjadi mobil. Itu adalah salah satu transformasi sebuah benda. Sehingga produksi ini adalah ciptakan barang-barang atau uh, produk yang bermutu tinggi atau mempunyai value yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah operasi jasa atau yang kita sebut biasanya adalah pelayanan ya. Ini adalah aktivitas bisnis yang mengatasi masalah yang dihadapi pelanggan. Sehingga aktivitas-aktivitas ini harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Contohnya misalkan konsultan. Konsultan ini memberikan jasa konsultasi kepada klien-kliennya ketika mereka menghadapi masalah. Atau misalkan barbershop, mereka punya masalah adalah rambut yang panjang. Misalkan rambutnya panjang, artinya mereka tidak bisa memotong rambut itu sendiri dan kita menyelesaikan masalah tersebut dengan membuka barbershop. Dan sehingga barbershop itu adalah dikatakan sebagai operasi jasa atau pelayanan. Yang ketiga adalah platform dan jaringan. Nah, ini platform dan jaringan ini adalah salah satu bisnis yang saat ini mungkin sedang berkembang. Apa yang membedakan dengan bisnis yang lain seperti produksi dan juga jasa, kemungkinan platform dan jaringan ini memiliki keduanya, sehingga sangat 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 fleksibel ya, sangat fleksibel untuk memberikan atau mengembangkan sebuah bisnis pada bisnis platform. Ada aktivitas-aktivitas utama ketika kita membangun sebuah platform, di mana sebuah teknologi adalah salah satu hal atau key resource yang digunakan pada aktivitas ini. Misalkan membangun, misalkan merancang atau pengembangan software yang digunakan untuk platform itu sendiri. Aktivitas ini meliputi misalkan ada penyediaan jasa ataupun memberikan layanan on demand itu sendiri kepada pelanggan. Mari kita lihat dari ketiga bisnis ini, Kak. Mungkin mahasiswa di sini sudah paham apa yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin bisa menebak ketiga gambar ini. Seperti yang paling mudahnya, kira-kira yang mana yang produk, yang manufacture atau produksi, operasi produksi? A, B, atau C dari sini? B, Pak. B ya, Airbus dia nyiptain produk ya. Nah, kalau yang C apa yang C? Jasa. Jasa, betul sekali ya. Yang A? Sama juga jasa. Jasa atau platform? Platform. Platform ya. Jadi mereka sudah tidak ada juga jasanya, ada juga jadi lebih banyak jasanya ya membentuk satu platform macam-macam gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh-contohnya ya. Semoga kalian memahami key activities dan key resort dan key bisnis pada mata kuliah kali ini. Nah, selanjutnya, coba kita diskusi di sini. Ini ada perbedaan nih. Tadi kan kalian udah saya berikan contohnya atau beberapa penjelasan terkait dengan key resource dan key activity nih. Ini ada dua nih. Ada tukang bakso yang didorong sama tukang bakso yang di outlet. Nah, kira-kira kita diskusikan. Kira-kira kalau key activity dan key resource-nya satu aja ya. Untuk tukang bakso nih apa nih yang didorong nih yang key-nya dan key resource dan key activity-nya. Bisa jawab, Pak. Kalau tukang bakso itu dia pakai gerobak dan dia harus dorong setiap hari. Ya, ya. Kalau yang ini yang Afung, Dia punya gedung atau tempat tetap, terus dia pelayanannya itu by dine in atau makan di tempat. oke, baik. Terima kasih, Nandana. Nah, betul sekali ya di sini mereka kalau tukang bakso keliling ya, dia harus keliling ya, atau mereka aktivitasnya cari informasi gitu ya. Key resource-nya informasi. Kapan ada namanya aktivitas misalkan karnaval gitu kan kadang-kadang tukang bakso datang tuh ya di acara-acara penting gitu ya atau nobar apa layar tancap gitu kalau zaman dulu ya itu datang gitu ya kalau bakso Afung mereka tetap di satu tempat ya tetapi mereka harus memberikan pelayanan prima gitu ya di sana agar mereka mau datang menarik ya agar customer datang ke itunya apa namanya
ke tempatnya gitu ya. Jadi sehingga mereka harus sewa tempat di situ ya, di resortnya ya. Dan aktivitasnya adalah berjualan dengan prima gitu ya. Ini adalah perbedaan dari dua hal ini. Baik. Oke, selanjutnya saya memberikan waktu untuk tanya jawab ya. Silakan kalau ada pertanyaan, saya berikan kesempatan kepada mahasiswa semua. Izin bertanya, Pak. Ya, Perkenalkan nama saya Zaidan dari SB 58 dengan NIM 047 belakangnya. Jadi dalam pemaparan tadi kan disampaikan bahwa key resource itu berbeda tergantung pada jenis bisnisnya. Bisakah Bapak jelaskan lebih lanjut bagaimana key resources pada bisnis berbasis platform berbeda dengan berbasis produk? ya. Saya akan jelaskan, ini pertanyaan yang sangat baik ya, Zaidan ya. Jadi kalau kita sudah berbicara platform ya, ini sangat fleksibel sekali ya. Seperti kita membuat produk yang kita inginkan yang benar-benar fokusnya kepada customer gitu ya. Jadi bisa juga menjadi produk, bisa menjadi jasa, ataupun bisa menjadi keduanya. Nah, jadi kedua-duanya menjadi gabung. Sehingga mereka kadang mungkin perlu gedung, mungkin juga nggak perlu gedung gitu kan. Jadi pada slide-slide yang tadi kan saya sudah cerita ya, kalau misalnya Key Resource ini mungkin bisa apa namanya, bisa pakai alat gitu ataupun teknologi ya, sehingga nanti mereka harus membuat apa namanya, platform atau teknologi ataupun itu software yang menunjang untuk bisnisnya ya. Berbeda dengan misalkan key resource yang pada produk ya, mereka mungkin tidak membutuhkan itu untuk dalam satu software untuk dalam satu produksi, tetapi mereka kalau yang platform ya, platform ini harus ya membuat softwarenya seperti itu, sehingga perlu adanya jaringan, adanya orang ahli alam IT, yaitu akan berbeda dengan produk itu, hanya menciptakan produk itu sendiri seperti itu ya, Zaidan. Terjawab, Pak. Terima kasih banyak atas informasi dan Ya, penjelasannya. baik, terima kasih. Selanjutnya ada lagi pertanyaan? Baik Pak, saya izin bertanya Pak. Ya, Perkenalkan saya Wahyu Ramdhani. Saya izin bertanya Pak. Tadi Bapak sudah menjelaskan antara key resource dan juga key activities dan juga value proposition. Apa hubungannya antara key activities dan juga value proposition dalam model bisnis tertentu itu Pak? Seperti itu. ya, oke. Terima kasih Wahyu ya atas pertanyaan yang cukup sangat relevan sebenarnya. Ini penting ketika kita memahami satu model bisnis itu kita tidak berbicara satu persatu ya. Memang benar kata Wahyu ya, kita harus berbicara key activities dan value proposition itu harus saling berhubungan ya, berhubungan. Seperti saya tadi ada base stage dan front stage ya. Jadi ketika ada key activities ya, apa yang dilakukan perusahaan itu ya, itu harus sama apa yang mau diciptakan ya. Ketika kamu mau ibaratnya ketika kamu mau bikin kue gitu ya, artinya ada aktivitas bikin kue gitu kan, ada aktivitas bikin kuenya gitu ya. Ya, misalkan atau buat mobil, misalkan ada buat mobil gitu. Artinya di situ kalian harus ada aktivitas apa? Ya, harus ada aktivitas yang sifatnya adalah membuat itu sendiri ya, membuat benar-benar mentransfer atau membentuk mobil itu sendiri gitu ya. Jadi aktivitasnya itu pasti harus relevan gitu ya. Nah, seperti itu. Karena kalau tidak nanti gimana bisa menyampaikan atau mendelivery value tersebut ya, value proposition tersebut pada segmennya seperti itu. Ya, sehingga bisa optimal ketika kita tahu oh ini produk yang ingin diciptakan seperti ini, sehingga aktivitas apa yang harus kita lakukan dari resource yang kita punya gitu. Jadi kalau kita membaca bisnis model Canvas ya, ketika di backstage-nya itu kita harus tahu dulu kita punya resource apa, kemudian resource itu digunakan untuk menciptakan value, menciptakannya itu apa dengan key activities-nya itu. Seperti itu, Wahyu ya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Mungkin sudah ya. Terakhir saya simpulkan gitu ya, saya simpulkan bahwa memang ada key resource-nya dan key activities yang sudah saya jelaskan ini adalah salah satu bagian dari elemen bisnis model Canvas ya, yang juga menjadi fondasi gitu ya, yang kalian harus miliki ketika kalian ingin membuat satu bisnis gitu ya.
Dan ketika kita berbicara dua elemen ini memang tidak bisa dipisahkan dengan elemen-elemen lain gitu ya, di mana memang harus dikelola dengan baik juga gitu ya, harus dikelola juga dengan profesional sehingga nanti sumber daya itu digunakan secara maksimal ya, dikelola dengan maksimal ya, sehingga menciptakan keberlanjutan kepada bisnis itu sendiri gitu ya. Dan ketiga ya, pemahaman dan pengelolaan yang baik terhadap kedua elemen ini akan membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif dan keberhasilan jangka panjang. Oke, mungkin sekian dari saya pada kuliah pada hari ini. Eh, Terakhir saya tutup dengan satu kutipan dari Steve Jobs ya, stay hungry dan stay foolish. Artinya kalian bisa belajar dengan lebih gitu ya, jangan puas terlebih dahulu ya. Apapun yang saya berikan mungkin tidak maksimal ya, tidak maksimal. Kalian bisa membaca ya, mencari ataupun sekarang sudah berkembang teknologi, kalian bisa mempelajari dari internet gitu ya, berselancar di Google ataupun sumber lain. Apalagi sekarang AI sudah berkembang gitu ya. Kalian bisa gunakan itu semua, belajar dari manapun itu sangat baik gitu. Semakin banyak semakin baik gitu ya. Terima kasih. Sebelum saya tutup terakhir, silakan kalian jika membutuhkan bahan bacaan ya, bahan bacaan dan juga slide ini ya, saya sudah siapkan di LMS ya, di kelas.ipb.ac.id. Silakan kalian bisa mendownload di sana ya, dan membaca atau ingin mengulas kembali gitu ya. Ketika kalian nanti membaca ada sebuah pertanyaan, silakan kalian bisa memberikan pertanyaan. Di situ ada forum diskusi, berdiskusi di situ. Kemudian juga nanti mungkin saya akan membantu ketika ada teman-teman yang kebingungan untuk menjawabnya. Seperti itu. Oke, baik. Saya cukupi pada hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih Pak atas ilmunya. Ya.